Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Musyafa, NPM 210101111101 dengan kode AA052G. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akidah akhlak yang bertema akhlak kepada diri sendiri dan kepada manusia. Yang pertama ialah akhlak kepada diri sendiri. Ruang lingkup moralitas terhadap diri sendiri adalah semua yang menyangkut masalah yang melekat pada diri sendiri, segala aktivitas atau secara spiritual juga secara fisik. Yang dimaksud dengan menggunakan moralitas pada diri sendiri di sini adalah perilaku yang membutuhkan eksistensi diri seperti yang dicontohkan Nabi, antara lain. 1. Sabar. Sabar adalah sifat mampu menahan sesuatu, tidak mudah marah, tidak mudah patah hati, tidak mudah putus asa, diam, dan lain-lain. Dalam menghadapi cobaan hidup, ternyata kesabaran ini sangat penting untuk membangun pribadi yang unggul. Manusia diciptakan dengan fitrah yang goyah, dan karena itu ia akrab sekali dalam membuat kesalahan. Yang kedua, sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh umat Islam, dapat dipercaya berdasarkan makna bahasa adalah ketulusan, agama atau kejujuran. Yang jujur adalah sifat dan perilaku eksklusif yang setia, tulus untuk melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, misteri, juga tanggung jawab. Yang ketiga adalah sifat benar atau asidku. Asidku artinya jujur. Yang dimaksud dengan jujur adalah berlaku pada kata-kata dan juga tindakan. Jujur pada kata-kata adalah mengatakan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada dan tidak terlalu sembunyikan itu. Tindakan yang benar adalah melakukan sesuatu yang sinkron menggunakan petunjuk kepercayaan. Yang keempat ialah menepati janji. Dalam Islam, janji adalah hutang dan harus dibayar ataupun ditepati. Jika membuat perjanjian pada hari tertentu, maka wajib memenuhinya dengan sempurna sesuai waktu yang dijanjikan. Yang kelima ialah menjaga kesucian diri. Yang dimaksud dengan menjaga kesucian diri adalah menjaga diri sesuai dengan segala tuduhan, fitnah, dan menjaga kehormatan. Selanjutnya ialah nomor 6, jujur. Yang dimaksud dengan jujur di sini adalah sah dan dapat dipercaya kata-kata dan juga tindakannya. Benar dalam kata-kata adalah mengatakan situasi sebenarnya dan tidak mengada-ngada atau tidak menyembunyikannya. Yang ketujuh ialah bersyukur. Syukur adalah perilaku di mana seseorang tidak menggunakan nikmatnya yang diberikan oleh Allah SWT untuk bermaksiat kepadanya. Membentuk rasa syukur ini ditandai dengan menggunakan segala nikmat atau rizki karunia dari Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepadanya dan menggunakannya untuk kebajikan, tidak menyalurkannya ke jalan kemaksiatan atau kejahatan dalam kehidupan. Betapa berkahnya yang akan kita dapatkan kelak. Yang kedua ialah cara berakhlak kepada sesama manusia. Yang pertama ialah berhusnuzon. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain." Yang kedua ialah tasamuh. Dalam arti toleransi, tasamuh juga merupakan bentuk akhlak mulia yang harus selalu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah tawadu. Tawadu yang tidak lain adalah kerendahan hati terhadap sesama manusia, merupakan bentuk akhlak terpuji di mana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan menggunakan kasih sayang dan kelembutan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Yang keempat ialah ta'awun. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjalin kehidupan yang harmonis atas dasar rasa persaudaraan, khususnya bagi sesama muslim dan non-muslim. Salah satunya dengan menggunakan ta'awun. Ta'awun adalah perbuatan baik yang di dalamnya ada tindakan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain dengan menggunakan rimo tanpa pamrih.
Yang selanjutnya ialah akhlak orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. 1. Memberi nasihat dengan bijak. Kaum muda, khususnya remaja dan pemuda, merupakan masa transisi. Pemuda memiliki kedudukan yang sangat penting. Generasi muda dituntut untuk berkontribusi membangun kemajuan. Sekaligus masa muda juga merupakan masa yang penuh godaan untuk memanjakan hawa nafsu. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Orang yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda karena Allah SWT akan melihat bahwa mereka adalah bagian integral dari suatu umat yang harus menciptakan tatanan untuk kebahagiaan bersama. Yang selanjutnya, yang ketiga, ialah memberi perhatian dan kasih sayang. Orang yang lebih muda membutuhkan perhatian orang yang lebih tua. Oleh karena itu, orang yang lebih tua harus menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang lebih muda. Selanjutnya, perhatian dan kasih sayang tersebut hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Karena dengan kodratnya, anak-anak, remaja hanya ingin keluhannya dihargai, didengar, dan diperhatikan. Tentu saja dalam hal ini Anda membutuhkan karakter lama yang bisa tegas tetapi akrab. Di sini orang tua harus bisa berperan sebagai orang tua, guru, dan sahabat. Saat mengajar, anak harus dilakukan dengan cara yang bermakna, mampu menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, menggunakan pendekatan persuasif dan memberikan perhatian yang cukup. Hal ini dilakukan karena anak-anak, pemuda, dan remaja kini semakin kritis dan berwawasan luas akibat informasi dan proses globalisasi. Selanjutnya, nomor 4, yaitu memberi teladan yang baik, yaitu menunjukkan contoh perilaku yang baik kepada siapapun yang lebih muda adalah metode pendidikan yang terbaik dan terpenting. Bahkan para ulama mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dan perilaku yang terlihat secara langsung terkadang lebih besar daripada akibat ucapan. Yang selanjutnya nomor 5, yaitu melakukan pembinaan dengan baik. Pemuda adalah tiang umat. Dari mereka akan lahir ulama, pembaharu, mujahid, dan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki peran sangat besar dalam membangun masyarakat. Yang keenam ialah memberikan penghargaan atas pencapaian prestasinya. Sebagai orang yang lebih tua dan mengetahui kemajuan pemuda di masa depan, mereka akan menghargai dedikasi yang ditunjukkan oleh para pemuda. Yang selanjutnya ialah akhlak orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Yaitu yang pertama ialah menghormati. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bukankah dari kami siapa yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang muda? Yang kedua ialah memuliakannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk bertawakal kepada Allah SWT adalah memuliakan seorang muslim yang sudah tua. Menurut hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Selanjutnya yaitu memulai mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua, dan orang yang memakai kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Menurut hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ialah jika berbicara kepadanya, panggillah dengan nama yang lembut. Yaitu panggillah orang yang lebih tua darimu dengan sebutan yang sangat sopan seperti paman, kakak, abang, ataupun yang semisalnya dalam rangka penghormatan kepadanya. Yang kelima ialah mendahulinya di segala hal yang baik, yaitu termasuk dalam akhlak yang baik ialah ketika kita mendahulukan orang tua dalam berbicara, memberikan tempat kepadanya di dalam majelis, mendahulukan segala sesuatu untuk orang yang lebih tua, dan semua ini adalah hak-hak yang dapat diterima oleh orang tua. Yang keenam ialah merawatnya. Telah kita semua ketahui bahwa seseorang yang telah tua akan lemah badannya, akan lemah penglihatannya, serta pendengarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar merawat mereka selalu setiap saat. Dan yang terakhir ialah mendoakannya. Doakan orang tua, panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Doakan juga agar diberi taufik beramal soleh dan selalu berada dalam naungan Allah SWT. Juga memohon kepada Allah SWT agar diberi pakaian kesehatan, diberi husnul khatimah, dan dijadikan sekelompok orang yang ada dalam hadis Nabi, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Menurut hadis riwayat Ahmad.
Diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik bertemu dengan lelaki tua yang berada di dalam masjid, yang kemudian bertanya kepadanya, "Hai Fulan, Fulana, jadi sekarang kamu sudah tua, apakah kamu ingin mati saja?" Orang tua itu menjawab, "Tidak." "Mengapa?" tanyakan Sulaiman. "Telah pergi masa mudaku dan keburukan di dalamnya, dan usia tua dan kebaikan telah tiba. Ketika aku ingin bangun dari tempat dudukku, aku mengucapkan bismillah. Dan ketika aku telah duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Maka aku lebih menyukai keadaan ini." Orang tua ini ingin hidupnya terus berlanjut, misalnya di hari tua yang diisi dengan zikir dan syukur, karena di usia muda banyak yang haus dan hanya membuang-buang waktunya saja. Yang terakhir ialah kesimpulan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dalam gerak tubuh atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki akhlak yang mulia dalam bertindak untuk melakukan sesuatu, khususnya mengenai hubungan dengan Allah sebagai pencipta alam semesta. Kedua, hubungan antar manusia, khususnya hubungan dengan Nabi sebagai orang yang telah membimbing kita ke jalan yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah hubungan dengan alam semesta dan lingkungannya. 4 ialah hubungan manusia dengan dirimu sendiri. Moral dan etika merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan dan dibina bersama anak didik kita agar anak terbiasa berbuat baik, santun dalam bersosialisasi, terutama kepada kedua orang tua, kepada teman sebaya, serta terhadap tetangga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.